Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diadila dari kelas G Prodi Ilmu Hukum akan memenuhi tugas pendidikan Pancasila yang diempu oleh Pak Bagja Agung Prabowo SHMH yang membahas tentang penegakan HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan, mencakup hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Dalam penegakan HAM di Indonesia, perangkat ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan acuan pokok karena secara terpadu nilai-nilai dasar yang ada di dalamnya merupakan The Indonesia Bill of Human Rights. Keinginan pemerintah untuk menegakkan HAM di Indonesia yaitu untuk menjaga dan melindungi hak yang terdapat pada orang lain yang tertanam sejak lahir, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi HAM dan hukum yang berlaku di Indonesia. Apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakan HAM, Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan? Maka proses penegakan tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat. Penegakan hanya akan semena-mena serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya dalam hal penegakan HAM, tidak akan terwujud. Maka dari itu, Pancasila bersifat landasan yang fundamental dalam proses penegakan HAM. Tetapi, realita yang terjadi saat ini berbeda dengan apa yang diinginkan, karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM adalah tindakan mengambil atau meregut hak-hak orang lain dengan paksa. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sudah ada sejak dulu, mulai era setelah kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan juga setelah reformasi. Beberapa kejadian pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ada peristiwa Trisakti, kasus pembunuhan Munir, tragedi Semanggi, tragedi Bom Bali, konflik Sampit, dan masih banyak lagi. Dari kasus-kasus yang sudah terjadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua faktor yang mendukung terjadinya pelanggaran HAM, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu adanya dorongan seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri pelaku pelanggaran HAM, seperti ego yang tinggi, selalu mementingkan diri sendiri, kesadaran akan HAM yang rendah, dan kurangnya sikap toleransi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Contohnya seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, teknologi yang disalahgunakan, kesenjangan sosial, dan ekonomi yang tinggi. Sejatinya, HAM itu harus dijunjung tinggi, namun dewasa ini banyak terjadi pelanggaran mengenai HAM, khususnya pelanggaran HAM pada pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelanggaran HAM mengenai pasal 28H ayat 1 ini seringkali kita jumpai di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara. Karena di era globalisasi seperti ini, sekarang banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya pelanggaran HAM seperti ini. Tak jarang pelanggaran HAM seperti ini membuat masyarakat semakin susah. Contoh pelanggaran terhadap HAM pasal 28H ayat 1 adalah di zaman yang semakin maju ini masih banyak masyarakat yang hidup kekurangan. Bahkan jumlah setiap tahunnya terus bertambah. Selain itu, kita jumpa sering orang-orang yang tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan mereka hanya tinggal di bawah jembatan dan hidup dalam keterbatasan. Menurut saya, upaya penegakan HAM di Indonesia sudah baik karena lembaga-lembaga sudah cukup memadai. Namun, para aparat dari lembaga tersebut belum dapat memaksimalkan kerjanya sehingga banyak kasus pelanggaran HAM yang masih belum dapat tertangani dengan baik dan benar. Itu sebabnya di Indonesia masih banyak perampasan HAM, pembunuhan, dan lain-lain. Solusinya agar HAM berjalan dengan baik adalah pemerintah harus selalu menyadarkan masyarakat akan pentingnya HAM.
Terlebih lagi kepada pelajar yang dengan harapan akan mewujudkan generasi penerus yang cerdas, mengerti tanggung jawab dan hak, serta saling menghormati HAM orang lain. Untuk mencegah sebuah pelanggaran HAM, diperlukan adanya peran serta dari berbagai pihak, baik itu masyarakat maupun pemerintah. Cara mengatasi HAM antara lain seperti mematuhi instrumen-instrumen HAM, melaksanakan hak asasi yang dimiliki, menghormati hak orang lain, tidak semena-mena terhadap orang lain, memahami bahwa selain memiliki hak, setiap orang juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penegakan HAM. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.